Liu Ruyan melamarku di depan umum. Menetapkan tunangan. Di hari pernikahan. Kerabat dan teman dari kedua belah pihak berkumpul. Di layar lebar. Namun diputar video dirinya mengenakan rok mini. Menari dengan teman masa kecilnya. Aku menjadi bahan tertawaan. Namun Liu Ruyan merebut mikrofon dengan seenaknya dan berkata, "Video ini aku yang atur." Semua suka. Teman masa kecilnya keluar dari kerumunan. Mengenakan setelan jas mewah. Memegang cincin berlian dan berlutut. "Liu Yan, menikahlah denganku. Aku tidak ingin kau menikahi orang yang tidak kau cintai. Aku ingin kau menikahi cinta." Liu Ruyan tersenyum dan mengambil cincin itu. Berbalik menatapku dan bertanya, "Su Liunian, apa katamu?" Aku hampir tidak ragu. Segera berkata, "Semoga kalian berbahagia selamanya. Semoga cepat punya anak." Di tempat pernikahan. Dengan perut buncit, gaun, dan setelan jas yang rapi. Mengangkat tinggi cincin berlian. "Liu Ruyan, menikahlah denganku. Aku harap kau menikahi cinta sejatimu." Seluruh ruangan gempar. Kerabat dan teman keluarga Su yang hadir. Dan juga kerabat dan teman keluarga Liu. Kebanyakan berdiri. Ekspresi mereka sangat tidak nyaman. Dan aku, Su Liunian, sebagai protagonis pria di pernikahan ini. Jelas yang paling buruk rupanya. Semua orang menatapku. Penuh dengan rasa kasihan. Beberapa juga diam-diam senang. Liu Ruyan seolah tidak melihatnya. Menatapku dan bertanya, "Su Liunian, apa yang akan kau katakan?" Aku tidak ragu sedikit pun. Segera berkata, "Semoga kalian bahagia selamanya. Semoga cepat punya anak. Aku akan menanggung semua biaya pernikahan ini." Mendengar ini, seluruh ruangan tercengang. Namun di mata kebanyakan orang, aku hanya bersenang-senang saja. Terutama kerabat dan teman keluarga Su. Mereka semua tahu. Aku mengejar Liu Ruyan selama 7 tahun. Dari SMA hingga universitas. Baru kemudian kita mencapai hasil yang baik. Keluarga Liu bahkan lebih terburu-buru. Karena mereka semua berharap Liu Ruyan menikah dengan keluarga Su. Ini untuk bisnis keluarga Liu. Ada banyak manfaatnya. Liu Ruyan tertegun sejenak. Wajahnya menjadi dingin. Matanya tampak memerah. Dia berkata dengan senyum paksa, "Su Liunian, kamu menyetujuinya begitu saja? Apakah kamu benar-benar mencintaiku?" "Mencintai? Aku juga mencintai sekarang. Tapi justru karena mencintaimu. Karena itu aku menghormati pilihanmu. Karena di hatimu ada orang lain. Maka kalian harus bersama. Cinta adalah memberi. Bukan memenjarakan. Ruyan, aku dengan tulus mendoakan kebahagiaan kalian." Aku hampir terharu sampai menangis. Orang tua lengkap. Lalu bangkit untuk menarik tangan Liu Ruyan. "Ruyan, apa kau mengerti sekarang? Su Liunian ini sama sekali tidak menganggapmu penting. Dia bahkan tidak berusaha menahanmu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Menikahlah denganku." Melihat tangan mereka hampir bersentuhan, Liu Ruyan tiba-tiba mundur selangkah. Lalu dia melemparkan cincin berlian di tangannya. Dengan kuat ke wajah si pengejar. Ekspresinya menunjukkan rasa jijik dan berkata, "Pergi. Hak apa yang kau miliki untuk mencemarkan nama baik pria yang kucintai?" Orang-orang di tempat itu tertegun lagi. Awalnya kupikir, ini adalah adegan perebutan pernikahan yang klise. Tetapi pemeran utama pria tidak menahan. Dan wanita itu berbalik. "Ini terlalu mendebarkan." Si pengejar berkata dengan wajah bingung. "Ruyan, apa yang kamu lakukan?" "Malam bujang tadi malam. Aku menyatakan cintaku padamu. Kamu tidak menolakku, kan? Bahkan ketika aku menawarkan untuk merebut pernikahanmu. Kamu juga tidak menolak, kan? Tidak menolak berarti setuju?" Liu Ruyan berbicara dengan nada dingin. Berbalik dan berjalan ke arahku. Menggenggam tanganku, hingga hari ini. "Xiao Nian, kejutan kecil yang aku siapkan. Kamu suka?" Aku tersenyum tipis. Melepaskan tangannya. "Acara yang bagus. Aku sangat menyukainya. Tapi pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Apa katamu? Aku hanya bercanda denganmu. Kamu ingin membatalkan pernikahan?" Liu Ruyan menunjuk ke grup orang tuanya dan berkata, "Kami hanya teman masa kecil. Memang benar aku sering bermain dengannya. Tapi aku selalu menahan diri. Jangan membuat keributan. Sejak aku mengejar Liu Ruyan hari itu. Dia memang seperti ini. Dulu dia membuatku penasaran. Namun juga tidak menolak pengejar lainnya. Menikmati perasaan dikelilingi bintang. Saat aku ingin menyerah, dia tiba-tiba muncul di sisiku. Menggandeng tanganku dan bergumam, "Xiao Nian, jika tidak ada kamu, aku akan mati. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu harus terus mengejarku." Setiap kali dia begini, aku selalu mengalah. Karena aku sangat mencintainya. Juga berterima kasih padanya.
Dulu saat orang tuaku meninggal, keluarga Su berebut kekuasaan. Aku disiksa oleh kerabat sampai hidup seperti neraka. Akhirnya menderita depresi. Berkali-kali ingin bunuh diri. Liu Ruyan tanpa peduli. Menarikku untuk bermain. Tapi tidak pernah menyuruhku untuk bertahan hidup. Dia hanya memberitahuku melalui tindakan. Apa kesenangan dari bertahan hidup? Aku sudah melaluinya. Dan mencintainya dengan gila. Tapi dia terus menggantungku. Itu benar-benar membuatku menderita. Kemudian dia akan berkata, "Kau ingat kisah guru dan 4 murid mencari kitab suci? Mereka harus melewati 9.981 kesulitan. Baru kemudian bisa mendapatkan kitab suci sejati. Jika kau mendapatkan cinta sejati setelah banyak ujian. Bukankah itu juga sangat romantis?" Aku seperti dicuci otaknya olehnya. Menghabiskan hari-hari mengejarnya dan menderita. Akhirnya, di pesta kelulusan kami, Liu Ruyan di depan semua orang mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya padaku. Saat itu, Liu Ruyan berdiri di atas panggung. Khawatir aku akan berlutut. Tersenyum cerah. 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Kau telah berjalan 99 langkah ke arahku. Xiao Nian, langkah terakhir ini biar aku yang ambil. Mari kita bersama. Hari itu, aku mendapatkan cintaku. Dalam kebahagiaan malam itu, baru aku tahu. Terlihat gila. Bahkan Liu Ruyan yang urakan. Sebenarnya utuh. Bahkan akan menangis karena aku menyakitinya. Sebagai seseorang yang disebut pria tradisional berotak kecil. Sebenarnya aku sangat memperhatikannya. Jadi, aku lebih mencintai Liu Ruyan. Tapi setelah bersama, Liu Ruyan tetap tidak akan menolak pengejar dengan jelas. Bedanya adalah, dia akan menarikku keluar dengan meriah. Ketika pengejar mengira mereka akan berhasil. Lalu mengumumkan bahwa aku adalah prianya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Dan juga bingung. Dia adalah orang yang tidak pernah mengalami kelelahan batin. Tapi kelelahan luarnya juga membuatku khawatir. Dan Liu Ruyan akan meminta aku melakukannya. Tapi dia tidak. Jadi aku sudah lelah sejak lama. Hanya saja cinta sudah menjadi kecanduan. Tidak bisa berhenti. Dan di pernikahan yang menurutku sakral, dia masih di sana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kutoleransi. Terutama saat aku mengingat masa lalu. Semakin banyak aku mengingat, semakin aku merasa aku tidak mencintai Liu Ruyan. Xiao Nian, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak mungkin benar-benar ingin membatalkan pernikahan, kan? Liu Ruyan menggoyangkan lenganku dengan nada manja. Aku tersentak dari lamunanku. Mengangguk. Ya, Liu Ruyan. Pernikahan dibatalkan. Dan kita juga putus. Aku sangat bersyukur. Kita belum sempat mendaftarkan pernikahan. Berbicara tentang pendaftaran, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena hari pendaftaran itu, ketika kamu pergi bermain dengan grup orang tua, aku mungkin sudah menceraikanmu. Kata-kataku membuat Liu Ruyan terdiam membisu. Dia menatapku tajam. Seperti di film-film, seorang penjahat yang akan berubah jahat dan membunuh. Dulu, dalam banyak pertengkaran, dia juga seperti ini. Ini membuatku ragu. Apakah dia memiliki penyakit mental? Aku mengabaikannya. Sebaliknya, aku melihat ke arah orang-orang di bawah panggung. Kekacauan hari ini adalah karena persiapanku yang kurang matang. Aku akan datang untuk meminta maaf di kemudian hari. Melihat aku mengatakan ini, orang-orang di bawah panggung tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Karena ini memang hal yang agak memalukan bagi kedua keluarga. Jika kita bertengkar lagi, aku khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan. Jika kita bertengkar lagi, aku khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimanapun, baik keluarga Sukami maupun keluarga Liu Ruyan adalah orang-orang yang menjaga harga diri. Dan pada saat ini, orang tuaku tiba-tiba berjalan ke arahku. Dia menatapku dengan mata merah dan berkata dengan gigi terkatup, "Ruyan sudah merendahkan dirinya. Tapi kenapa kau masih menyusahkannya? Apa kau benar-benar seorang pria?" Aku menatapnya dengan bingung dan berkata, "Grup orang tua. Jelas-jelas kau menyukai Liu Ruyan. Jadi, jika aku dan Liu Ruyan berpisah, bukankah itu yang kau inginkan? Jadi yang harus kau lakukan sekarang adalah membawa pergi orang yang kau sukai, bukan menggangguku." Wei Nian. Grup orang tua tertegun di tempat. Sepertinya mereka merasa apa yang kukatakan ada benarnya. Tapi grup orang tua langsung melotot dan berkata, "Aku akan membawa Ruyan pergi. Tapi kau membuatnya malu. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayolah, kumohon. Video kalian berdua berdansa mesra di malam lajang. Dia sendiri yang menyebarkannya. Kau yang datang mengacau dan merebut pernikahan ini juga tidak ditolak secara tegas olehnya. Bisa dibilang, orang yang membuat suasana menjadi canggung hari ini
adalah dirinya sendiri. Aku dengan sabar berkata, "Jadi, kelompok orang tua. Aku menasihatimu. Jangan di sini bersamaku. Pergi dan lakukan apa yang harus kamu lakukan." Sebenarnya, di dalam hatiku, aku masih sangat kesakitan. Meskipun cinta seolah menghilang. Tapi bagaimanapun juga, aku mencintai Liu Ruyan seperti kecanduan. Sekarang berpisah. Seperti reaksi penarikan saat berhenti merokok. Dan kelompok orang tua ini. Peran yang tidak terhormat. Datang dan melompat-lompat di depanku lagi. Jika bukan karena pendidikanku yang cukup baik. Dan diganti dengan generasi kedua orang kaya yang sombong. Dia pasti sudah dipukuli sampai lumpuh. Kamu menyuruhku melakukan sesuatu lagi. Kelompok orang tua sepertinya tidak mendengarkan perkataanku. Dia menyerangku dengan malu-malu. Aku menghela nafas. Hanya sedikit menggeser langkahku. Aku menghindari serangannya. Sambil menarik dasinya. Dia berlutut di tanah. Lututku sakit sekali sampai aku meringis. Aku sudah belajar sanda sejak SMA. Sampai sekarang aku tidak pernah berhenti. Aku sarankan kamu jangan membuat masalah. Aku melihat dengan suara pelan ke arah pengawal keluarga Su. Terima kasih atas bantuannya. Silakan bawa orang tua keluar. Pengawal maju. Tapi Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Jangan sentuh orang tuaku. Kamu masih ingin melindunginya? Yo Meiku. Jika aku bilang aku tidak sedih, itu bohong. Kedua pengawal itu berhenti. Mereka sejak SMA. Sudah berada di sisiku melindungiku. Selama bertahun-tahun. Mereka sudah menganggap Liu Ruyan sebagai nyonya keluarga Su. Mereka menatapku, memberiku tatapan bertanya. Aku menghela napas. Aku menggelengkan kepala. Biarkan mereka pergi dulu. Orang tua langsung heboh. Ruyan, aku tahu kamu akan membantuku. Lalu dia berkata kepadaku dengan provokatif. Su Liunian, kamu mengejar Ruyan selama 7 tahun, lalu kenapa? Kamu kaya dan berkuasa, lalu kenapa? Aku beritahu padamu. Semua ini tidak sebanding dengan aku dan Ruyan. Emosi yang tumbuh bersama sejak kecil. Hormat, pengertian, dukungan. Aku mengangguk. Tidak ingin melakukan perdebatan yang tidak berarti ini. Cinta itu. Memang seharusnya begitu. Jika perlu berdebat. Untuk membuktikan bahwa diriku lebih penting dari teman masa kecilnya. Maka aku sudah kalah. Su Liunian. Kamu minta maaf pada Ruyan sekarang juga. Kamu berlutut dan bersujud padaku. Kapan Ruyan memaafkanmu? Baru kamu bisa bangun. Orang tua malah menarik kata-kata mereka. Apakah kamu tidak sehat mental? Aku sudah menyatakan dengan jelas. Tadi aku bilang, tentu saja aku akan mengejar Ruyan. Tapi kamu membuat Ruyan malu. Kamu harus minta maaf. Akulah yang harus membuatmu meminta maaf kepada Ruyan. Ini adalah ketulusanku mencintai Ruyan. Cinta. Orang tua malah. Keluarga Su kami tidak pernah menindas orang lain dengan kekuasaan. Tapi itu tidak berarti keluarga Su bisa menjadi sasaran dan dipersulit. Aku menjaga pendidikanku. Tapi ini bukan alasanmu untuk kurang ajar. Sekarang bawa Liu Ruyan pergi. Sisakan sedikit harga diri untuk dirimu sendiri. Aku menghela napas. Memberikan nasihat terakhir. Tapi orang tua malah merasa lebih kehilangan muka. Sekali lagi menyerangku. Tapi kali ini. Bahkan sebelum aku bertindak. Liu Ruyan langsung kalah. Liu Ruyan mencambuk Paman Fu sampai lemas. Kemudian menendang lututnya. Membuatnya berlutut lagi. Ruyan, kau. Kata-kata Paman Fu baru saja keluar. Langsung tidak berani bicara. Karena Liu Ruyan melepas jepit rambutnya. Dengan jepit rambut yang tajam. Menodongkannya ke tenggorokan Paman Fu. Liu Ruyan menatapku. Dengan loyalitas yang tidak sehat di matanya. Ekspresinya sangat halus. Namun nadanya mengandung permohonan. Xiao Nian. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan bermain dengan orang lain lagi. Untuk membuktikan ketulusanku. Haruskah aku membunuhnya sekarang? Dia benar-benar gila. Itulah yang aku pikirkan. Semua orang di tempat kejadian juga berpikir begitu. Dan aku baru menyadari sebuah masalah. Setiap kali bertengkar hebat dengan Liu Ruyan. Dia sepertinya dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan. Pernikahan dibatalkan. Jangan putus dulu. Lepaskan dia dulu. Aku hanya bisa berkompromi untuk sementara. Jika seseorang meninggal di pernikahanku, dampaknya pada keluarga Su juga akan sangat besar. Jika tidak, orang seperti ini. Apa peduliku jika dia mati? Liu Ruyan mengangkat senyum cerah. Dan melepaskannya. Kemudian dia seperti tidak terjadi apa-apa. Berlari ke hadapanku. Dan melompat. Kakinya yang indah melingkari pinggangku. Tangannya meremas wajahku. Kamu bisa memaafkanku? Itu sangat bagus. Jika tidak, aku tidak akan bisa bertahan hidup.
Liu Ruyan berkata sambil menangis. Siapapun yang melihatnya bisa melihat bahwa dia sangat mencintai kita. Aku juga bisa melihatnya. Tapi aku juga sedikit takut. Duluan, kamu turun duluan. Kita bicara di rumah saja. Aku menghela napas. Setelah mengantar kerabat dan teman keluarga Su, orang tua dan adik laki-laki Liu Ruyan menemukanku di ruang resepsi hotel. Sementara Liu Ruyan saat ini sudah mulai menghapus riasannya. Dia bahkan bilang ingin pulang lebih dulu untuk memasak untukku. Aku duduk di kursi, dengan lelah memijat pelipisku. Mengingat tahun-tahunku dengan Liu Ruyan. Sepertinya setiap hari aku selalu berpikir. Orang tua dan adik laki-laki Liu Ruyan. Dia bahkan bilang ingin pulang lebih dulu untuk memasak untukku. Aku duduk di kursi, dengan lelah memijat pelipisku. Mengingat tahun-tahunku dengan Liu Ruyan. Sepertinya setiap hari aku sangat lelah. Aku mencintainya. Seperti terkena penyakit parah yang membuatku kelelahan. Paman Liu duduk di sampingku. Lalu menghela napas dan berkata, Xiao Nian, Ruyan sudah kami buat mabuk. Tapi ada satu hal yang dia tidak bohong padamu. Dia tidak akan pernah mengkhianatimu. Dan dia sangat mencintaimu. Ibu Liu menggenggam tanganku dan berkata, Xiao Nian, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Jadi, aku mohon padamu. Maafkan Liu Yan sekali ini saja. Ini bukan kebohongan. Meskipun keluarga Liu awalnya melihatku sebagai menantu kaya. Tapi setelah berinteraksi, aku juga bisa melihat bahwa pandangan kedua orang tua Liu sangat benar. Terutama Ibu Liu. Bahkan sebelum aku mengejar Liu Ruyan, dia sudah mulai membelaku. Beberapa kali aku sakit. Bahkan Liu Ruyan pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ibu Liu lah yang merawatku secara pribadi. Orang tuaku meninggal lebih awal. Jadi, sampai batas tertentu, mereka berdua mengisi kekurangan kasih sayang ayah dan ibuku. Liu Wenyan, yaitu adik laki-laki Liu Ruyan juga berkata, Kakak ipar, orang tuaku lebih mementingkanmu daripada anak laki-laki. Jadi, itu membuatku sangat kesal. Tapi dia sangat mencintaimu. Kamar di rumah. Dimanapun foto bisa diletakkan. Semua adalah fotomu. Saat mengobrol di rumah, 3 kalimat tidak lepas darimu. Dan meskipun kali ini dia agak berlebihan, tapi itu juga bisa dimaafkan. Aku melihat mereka. Akhirnya mengangguk dan berkata, aku akan kembali dan berbicara baik-baik dengan Liu Yan. Selama bertahun-tahun, aku dan Liu Ruyan sudah bukan hanya tentang kita berdua. Aku dan keluarganya sudah tak terpisahkan. Jika Liu Ruyan benar-benar bisa mengendalikan sifatnya, aku bersedia memberinya kesempatan. Kembali ke villa. Aku baru saja masuk pintu. Aku langsung mencium aroma masakan. Aroma sidik jari. Ini adalah masakan yang aku suka. Ini mengingatkanku pada Liu Ruyan. Tentang dia belajar memasak untukku. Dia paling tidak suka bau asap masakan. Tetapi agar aku bisa makan setiap hari. Masakan yang dia buat. Aku masuk ke dapur. Dan melihat Liu Ruyan sedang memasak. Tetapi senyumku membeku di wajahku. Karena di samping Liu Ruyan, Fu Baikun sedang berjongkok mengupas bawang putih. Xiao Nian, kamu sudah pulang. Liu Ruyan dengan cekatan mengelap tangannya di celemek. Lalu ingin memelukku. Aku mundur menghindar. Sambil mencibir pada Liu Ruyan. Aku baru saja merasa harus memberimu kesempatan. Kamu malah memberiku kejutan sebesar ini. Hebat sekali kamu. Ada apa lagi? Liu Ruyan bertanya dengan wajah bingung. Aku mengerutkan kening. Sambil menunjuk Fu Baikun dan berkata, kenapa dia ada di rumahku? Ah iya, Xiao Nian. Baikun hanya teman masa kecilku. Jangan terlalu banyak berpikir. Liu Ruyan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa di pernikahan. Menggunakan retorika lama untuk mengelak. Seolah dia kehilangan ingatan tentang pernikahan itu. Fu Baikun bahkan mencibir padaku. Su Liu Nian, kamu juga jangan terlalu picik. Aku dan Liu Yan tumbuh bersama. Jika kami ingin melakukan sesuatu, tidak akan ada kesempatan untukmu. Apakah mereka semua hilang ingatan? Aku merasa seperti akan gila. Aku tertawa karena marah. Sambil menunjuk keluar pintu, berkata, baiklah, kalian boleh pergi. Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Su Liu Nian, kamu agak tidak tahu malu, ya? Liu Yan bersedia memberimu kesempatan. Dia memberimu kesempatan, tetapi kamu kamu hina. Kenapa masih banyak urusan seperti ini? Fu Baikun berdiri dan menunjukku, berkata, kau harus tenang. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku merebut Liu Yan. Kumohon, cepat bawa dia pergi. Aku sudah agak muak. Liu Ruyan menatapku dengan kosong dan berkata, Xiao Nian, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Ya,
Liu Ruyan, aku tidak menginginkanmu lagi. Mari kita putus. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah mengatakan itu, aku berjalan menuju ruang tamu. Liu Ruyan mengikutiku ke ruang tamu. Xiao Nian, kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Ya, aku membentaknya. Awalnya aku sudah berencana untuk memaafkanmu. Tapi kau membawa Fu Baikun kembali. Kau menganggap Su Liunian ini apa? Budak topi hijau? Aku tidak punya hobi itu, pergi sana. Melihatmu, aku merasa mual sekarang. Bahkan dalam pertengkaran sengit di masa lalu. Aku juga akan mengendalikan emosi dan suaraku. Tapi kali ini aku tidak bisa menahannya. Liu Ruyan seolah-olah tidak mengenalku lagi. Dia menggelengkan kepala dan menangis. Lalu berkata, baik, Su Liunian, jangan menyesalinya. Aku akan pergi sekarang. Dulu aku suka bermain-main, tapi tidak pernah mengkhianatimu. Tapi kau memperlakukanku seperti ini sekarang. Maka aku akan pergi berkencan dengan Fu Baikun. Jantungku sakit. Meskipun aku sudah memutuskan untuk berpisah dengan Liu Ruyan. Tapi kata-katanya masih membuatku merasa sangat mengkhianatinya. Perasaan ini membuatku sedikit kesulitan bernapas. Tapi aku tidak memperhatikannya. Melainkan melihatnya keluar pintu. Segera berkata kepada Bao Biao. Beritahu properti untuk menghapus aksesnya. Hapus sidik jari dan pengenalan wajahnya. Ganti kata sandi. Liu Ruyan yang berjalan ke pintu tiba-tiba berhenti. Berbalik dan menatapku dengan tajam sambil berkata, Su Liunian, ini kau yang memaksaku. Kemudian dia pergi. Fu Bokun di belakang menyeringai mengejek padaku. Lalu mengacungkan jari tengah. Aku mengabaikannya. Aku menyuruh seseorang menuangkan secangkir teh untukku. Untuk menenangkan diri. Sebenarnya, aku juga tidak punya banyak waktu. Untuk mengurus masalah emosionalku sendiri. Karena perusahaan terlalu sibuk. Baru-baru ini ada proyek yang ditugaskan oleh negara. Terlalu banyak hal yang perlu kulakukan sendiri. Bahkan pernikahan hari ini pun, sudah kulaporkan ke atasan. Aku sibuk di perusahaan hingga larut malam. Baru setelah itu aku pulang. Secara naluriah aku melihat sekeliling. Khawatir Liu Ruyan akan tiba-tiba muncul dan membuatku kaget. Dulu, tidak peduli seberapa larut aku pulang. Dia akan bersembunyi di suatu tempat. Pertama-tama mengejutkanku. Lalu memeluk dan menciumku. Mengatakan betapa dia merindukanku sepanjang hari. Aku tiba-tiba menyadari. Liu Ruyan tidak mungkin melakukan itu lagi di masa depan. Setelah mandi dan membersihkan diri singkat. Aku berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Sepertinya aku baru saja tertidur. Ponselku mulai berdering tanpa henti. Aku mengangkatnya dan melihat. Itu adalah pesan WeChat dari Liu Ruyan. Dia mengirim sebuah foto. Itu adalah sebuah meja. Penuh dengan minuman keras. Dari vodka 90 derajat yang belum dicampur. Hingga whisky. Lalu ada juga Mendaolu. Kemudian dia menggunakan suaranya yang unik. Suara yang menggoda, dia mengirim pesan suara. Xiao Nian, tahukah kamu tidak menginginkanku lagi. Aku hanya bisa mabuk. Dalam keadaan linglung. Baru aku bisa merasakan kamu di sisiku. Lalu ada lagi sebuah gambar. Gambar seorang pria dengan perut six-pack. Diikat di sebuah kursi. Seperti mumi. Bahkan mulutnya disumpal. Liu Ruyan berkata lagi. Hehe, jangan khawatir, Xiao Nian. Seumur hidupku, aku hanya bisa memiliki satu pria. Itu adalah kamu. Pria lain di mataku. Seperti kucing dan anjing. Aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkan aku. Orang gila. Aku ingin mencari lirik lagu. Untuk menggambarkan Liu Ruyan dengan tepat. Karena, orang gila, tidak cukup akurat. Tapi, aku tidak bisa memikirkan kata yang bisa menggambarkan perilakunya. Aku terdiam sejenak. Tidak membalas. Malah memblokir Liu Ruyan. Meskipun hatiku sakit, aku berharap dia sebaiknya, bersama dengan kelompok pria itu saja. Agar dia tidak menggangguku. Agar aku bisa segera melupakannya. Dalam lamunan, aku tertidur. Tapi saat aku tertidur, aku merasa tubuhku dingin. Ini adalah suhu tubuh Liu Ruyan. Tubuhnya selalu dingin. Apakah aku memimpikannya? Cinta yang membuat ketagihan selama bertahun-tahun. Mimpi itu wajar saja, kan? Dan mimpi ini, sepertinya agak tidak pantas. Aku tiba-tiba membuka mata. Dan melihat Liu Ruyan duduk di atasku. Dia mengenakan pakaian tidur hitam susu kesukaanku. Rambut panjangnya terurai berantakan. Rambut-rambut kecil itu menonjolkan wajahnya yang sangat cantik. Xiao Nian, aku kembali mencarimu. Kamu pasti juga merindukanku. Benar kan? Liu Ruyan mencondongkan tubuh ke depan. Menciumku seperti orang yang kehausan. Aku mendorongnya menjauh. Menarik diri.
menatapnya dengan marah dan berkata, Liu Ruyan, kita sudah berakhir. Jangan membuat masalah lagi. Dia merosot di tempat tidur, menyibak rambut panjangnya ke belakang, menatapku dengan senyum lebar di wajahnya. Namun berkata dengan nada gila, tidak bisa, Xiao Nian. Jika kamu tidak menginginkanku lagi, aku akan mati. Dia seperti monster yang merayap dalam kegelapan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, merayap ke hadapanku. Kemudian dia tidak memberiku reaksi. Memelukku dengan ringan. Terlalu kuat. Bibir kami bertabrakan. Melalui bibir, gigi bertemu daging lembut bibir. Bertabrakan hingga berdarah. Tapi dia masih ganas. Bahkan menggigit bibirku dengan kuat. Ini menyebabkan aku tidak bisa mendorongnya menjauh. Karena selama aku mendorong dengan kuat, aku bisa merasakan bibirku. Perasaan hampir robek. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Di tubuhku. Dia melampiaskan semua emosinya. Kemudian dia melepaskan bibirku. Lemas di pelukanku. Berbisik dengan nada lirih. Xiao Nian, kita tidak boleh berpisah selamanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku mendorongnya jatuh dari tempat tidur. Dengan ekspresi acuh tak acuh, aku berkata, Liu Ruyan, ini terakhir kalinya aku mengatakannya. Kita berakhir. Aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana mungkin? Xiao Nian, jangan menakutiku. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku lagi? Kau adalah seluruh hidupku. Jika kau tidak mencintaiku lagi, apakah aku masih harus hidup? Liu Ruyan tiba-tiba meraih tasnya. Kemudian mengeluarkan sebuah pisau tajam. Mengarahkan ke lehernya sendiri. Tertawa histeris. Xiao Nian, jika aku mati, demi kamu, aku rela mati. Kamu pasti akan mengingatku seumur hidupmu, kan? Ekspresinya sangat gila. Nada bicaranya lebih gila lagi. Seperti orang gila sungguhan. Aku tahu. Dia benar-benar berani bunuh diri. Lepaskan. Aku menghela napas dan berkata, Liu Ruyan, aku beri kamu kesempatan terakhir. Putuskan semua hubungan yang tidak pantas. Bisakah kamu melakukannya? Tidak mungkin. Proyek negara tidak boleh tertunda. Jika ini hanya suara keluarga Su sendiri, aku lebih baik rugi daripada merusak citra. Berpisah sepenuhnya dengan Liu Ruyan. Tapi ini adalah proyek negara. Dan proyek ini mungkin membutuhkan seorang penanggung jawab dengan citra positif. Jadi, aku harus menstabilkan Liu Ruyan terlebih dahulu. Tenang saja, Xiao Nian. Orang yang tidak punya grup itu pasti tidak akan mencintaimu lagi. Liu Ruyan membuang pisaunya. Kebencian dengan cepat naik ke ranjang. Kemudian menyelinap ke pelukanku. Mendongak dengan malu-malu dan berkata, Xiao Nian, tadi masih belum cukup. Kamu tahu apa yang sedang aku sibukkan belakangan ini. Aku harus memiliki semangat 12/4 untuk menghadapi pekerjaan. Aku benar-benar lelah. Lelah lahir dan batin. Mata Liu Ruyan menjadi gila lagi. Jadi, Xiao Nian, jadi, kata-katamu tadi hanya untuk menenangkanku? Sebenarnya kamu masih tidak menginginkanku, kan? Tidak. Kalau begitu, ayo. Ayo, ayo. Aku tidak bisa. Karena aku tahu. Jika aku tidak setuju, dia pasti akan bunuh diri lagi. Ketika aku pergi ke perusahaan keesokan harinya, sopir mengatakan bahwa mataku agak cekung. Menyarankan aku untuk memperhatikan pengendalian diri. Aku terlalu malas untuk memarahinya. Sebagai sopir sekaligus pengawal, aku sangat ingin bertanya padanya. Bagaimana Liu Ruyan bisa masuk semalam? Sopir sepertinya melihat keraguanku. Lalu berinisiatif berkata, Nyonya membawa sebotol bensin. Jika aku tidak membukakan pintu untuknya, dia akan membakar dirinya sendiri. Tuan, tolong percayai penilaianku. Dari tatapan Nyonya, aku bersumpah dia akan melakukannya. Baiklah. Aku menghela napas. Sopir berkata lagi, Tuan, aku menyarankan untuk membawa Nyonya ke psikiater. Anda percaya atau tidak, dia berani membunuh dokter jiwa yang merawatnya. Aku bertanya dengan santai. Dan aku sangat terkejut. Kenapa merasa Liu Ruyan akan dengan mudah membunuh orang? Sopir itu terdiam. Tapi terlihat sangat khawatir. Sampai di perusahaan, aku mulai bekerja dengan sibuk. Semalam aku disiksa oleh Liu Ruyan sampai subuh. Kondisiku tidak prima. Dan seluruh tubuhku sakit. Untung saja kondisi fisikku bagus. Kalau aku lemah, mungkin sudah mati di ranjang. Aku menyuruh asistenku, Qin Lang, masuk, menerima teh kental dan meminumnya untuk menyegarkan diri. Lalu menepuk bahunya dan berkata, keahlianmu bagus. Pijat aku. Mau membunuhku ya? Wajahmu kurang cerah. Apa kamu kurang istirahat? Qin Lang memijat bahuku dan bertanya. Dia adik kelasku.
Dulu waktu kuliah dia selalu mengikutiku. Kami akrab seperti saudara. Aku tidak ingin mengingat kejadian semalam. Aku hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan. Istrimu sebentar lagi melahirkan, kan? Aku berencana memberimu cuti melahirkan. Pulang dan temani istrimu. Aku tidak perlu libur. Orang tuaku dan orang tuanya sudah datang. Tidak perlu aku khawatirkan. Qin Lang berkata. Saat ini, pintu kantor terbuka. Dengan gaun panjang hitam. Dan rambut ikal panjang yang ditata dengan indah. Liu Ruyan masuk. Wajahku pucat. Tapi wajahnya merah merona. Dengan rona yang sangat bagus. Xiao Nian. Aku membawakanmu makan siang. Liu Ruyan berkata. Tiba-tiba berhenti. Dan dengan ekspresi tidak senang. Menatapku dan Qin Lang. Tiba-tiba berkata dengan sedih. Adik kecil Qin Lang. Kenapa kamu menyentuh laki-lakiku? Kakak Xiao Nian lelah. Aku hanya memijat bahunya. Qin Lang mengira Liu Ruyan sedang bercanda. Jadi tidak terlalu dipikirkan. Liu Ruyan tiba-tiba tertawa. Lalu berkata. Baiklah. Karena aku sudah di sini, aku tidak membutuhkanmu lagi. Pergi makan siang saja. Baiklah. Kak Xiao Nian. Aku pergi dulu. Qin Lang keluar. Liu Ruyan mendekat. Mengeluarkan makan siang yang sudah disiapkan. Dan meletakkannya di depanku. Dia sambil memijat bahuku. Sambil berkata. Xiao Nian. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk memijat bahumu, pijatannya dia tetap yang paling nyaman. Aku makan. Dan menjawab dengan santai. Jadi, Qin Lang lebih baik dariku? Nada bicara Liu Ruyan agak berubah. Aku tertegun sejenak. Menoleh dan melotot padanya. Orientasiku normal. Apa kau bisa berpikir jernih sedikit? Ini juga bisa membuatmu cemburu? Aku tidak peduli. Selain aku, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Liu Ruyan mendengus. Seolah sedang merajuk. Aku sudah makan. Aku mengambil teh yang dibawa Liu Ruyan. Aku melihatnya sekilas. Dan bulu kuduku berdiri. Karena, aku mengenali ramuan herbal di dalamnya. Jinsuo, daging kambing, congrong, nutrisi atau matcha, tanduk rusa, ginseng, goji berry, murbei, astragalus. Bahan yang sangat kuat. Jika aku meminum ini, aku akan jadi sangat genit. Cepat minum, Xiao Nian. Jika tidak, aku tidak akan pergi. Liu Ruyan mendesak. Aku menghela napas. Lalu meneguknya sekaligus. Dia di sini. Aku memang sulit untuk bekerja dengan baik. Karena dia dari keluarga kaya. Dulu dia sering bilang ingin menemaniku bekerja. Akhirnya malah jadi perang di kantor. Liu Ruyan pergi. Aku merasa lega. Mungkin dia terlalu gila. Jadi berada di satu ruangan dengannya. Aku merasa sangat tertekan. Dan sekarang aku sedikit takut padanya. Hanya ingin segera menyelesaikan proyek ini. Lalu benar-benar menghindarinya. Sekitar pukul 3 sore. Qin Lang tiba-tiba menerobos masuk ke kantor. Wajahnya pucat. Dan terlihat kesal. Ada apa? Tanyaku sambil mendongak. Qin Lang menutup pintu. Dengan wajah sedih dia berkata. Nian Jie. Apakah senior sedang tidak sehat mentalnya? Dia pergi ke rumahku. Memperingatkan istriku. Menyuruhku menjauhimu. Menyuruhnya mengurus suaminya sendiri. Hanya karena aku memijat kakimu. Senior cemburu. Apakah dia baik-baik saja? Dulu waktu kuliah. Kita bermain basket. Kakimu terkilir. Aku juga memijat kakimu dan mengoleskan obat. Apakah istrimu baik-baik saja? Usia kehamilannya sudah besar. Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku buru-buru bertanya. Dalam hati aku merasa khawatir dan takut. Apakah Liu Ruyan benar-benar gila? Meskipun dia dulu sangat ingin mengontrolku. Tapi biasanya dia memperingatkan dengan cara bercanda. Bukannya mengancam seperti hari ini. Istrinya Qin Lang. Tidak terjadi apa-apa. Tapi dia masih ketakutan. Qin Lang berkata. Aku berpikir dan berkata. Begini saja. Mulai sekarang kamu cuti. Sampai proyek ini selesai. Xiao Nian Ge. Apa dia baik-baik saja, senior? Qin Lang mengangguk dan bertanya. Aku menghela napas. Namun tiba-tiba aku teringat sesuatu. Waktu itu Qin Lang bilang. Kaki saya terkilir saat bermain basket. Dia membantuku mengoleskan obat dan memijat kakiku. Saat itu, Liu Ruyan ada di sana. Dia juga bercanda mengatakan dia cemburu. Dan segera merebut kaki bauku. Saat itu, kami berdua belum resmi bersama. Jadi aku masih merasa sangat bahagia. Tapi sepertinya tidak lama kemudian. Saat Qin Lang dan teman sekamarnya begadang di warnet, dia dipukuli oleh preman kecil. Mungkinkah itu orang yang dicari Liu Ruyan? Saat itu aku tidak pernah curiga. Tapi melalui kejadian 2 hari ini,
Aku merasa itu pasti ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Tapi aku tidak menyebutkannya. Tidak ingin membuat Qin Lang khawatir. Sebaliknya, aku menyuruhnya pulang. Lebih dari pukul 9 malam. Aku sibuk bekerja. Berencana untuk pulang. Keluar dari gedung. Mobil sudah terparkir di depan pintu. Sopir memayungiku. Aku melihat ke dalam mobil. Aku melihat Liu Ruyan duduk di kursi belakang. Aku ingin duduk di kursi depan. Tidak ingin duduk bersama Liu Ruyan. Tapi aku tahu. Jika aku duduk di kursi depan, Liu Ruyan pasti akan marah. Aku masuk ke mobil. Dia langsung menerjang ke pelukanku. Lalu dia seperti anak anjing. Di leherku. Di kerah bajuku. Menggosok-gosok di bahuku. Dan juga menggunakan senter ponsel untuk menyinarimu. Memeriksa apakah ada rambut panjang di tubuhku. Berikan ponselnya padaku. Liu Ruyan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba aku merasa sesak napas. Sangat marah. Xiao Nian, kenapa kamu tidak berani memberikan ponselmu padaku? Apakah ada rahasia yang kamu takut aku lihat? Liu Ruyan karena penasaran. Aku menghela napas. Menyerahkan ponsel itu. Sebagai hadiah untukmu. Liu Ruyan menciumku. Kemudian membuka kunci kata sandi. Aku lupa mengganti kata sandi ponsel. Masih tanggal lahirnya. Dia sangat senang. Kemudian dia mulai memeriksa WeChat-ku. Riwayat panggilan dan pesan teks. Bahkan catatan memo pun diperiksa. Dan sambil melihat, wajahnya berubah. Dia membawa ponsel itu ke hadapanku. Menunjuk ke jendela obrolan dan berkata, "Siapa Xiang Jun ini? Mengapa dia memanggilmu kakak? Dan menyuruhmu membelikannya tas?" Sakit jantung. Aku menahan rasa sesak yang tak terlukiskan dan berkata, "Su Xiang Jun. Sepupu dari keluarga paman ketiga. Saat ini sedang belajar di luar negeri. Kamu juga pernah bertemu dengannya. Dia punya orang tua. Kenapa harus membeli darimu?" Liu Ruyan bertanya dengan mendesak. Aku bisa gila. Liu Ruyan, cemburumu pada Qin Lang sudah keterlaluan. Sekarang sepupuku sendiri juga kamu curigai? Dulu, semua orang dari keluarga Su ingin mencelakaiku. Hanya keluarga paman ketiga yang melindungiku. Bahkan kehilangan putra mereka karena melindungiku. Tentu saja aku harus baik pada Xiang Jun. Apa masalahnya dengan itu? Kamu karena wanita lain dan aku. Air mata Liu Ruyan langsung mengalir deras. Bisakah seseorang membunuhku? Aku meratap dalam hati. Jika bukan karena proyek ini, sangat penting bagi negara. Aku bahkan ingin berhenti saja. Ruyan, jika kamu terus seperti ini, mungkin aku tidak bisa bersamamu lagi. Kamu membuatku sangat lelah. Aku berkata dengan sabar. Aku salah. Liu Ruyan tiba-tiba menerjang ke pelukanku. Aku tidak menginginkan aku lagi. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Kembali ke rumah. Makan camilan malam yang dia siapkan. Dan minum teh toniknya. Lalu pergi mandi. Saat sedang mandi, Liu Ruyan masuk. Kami tidak bisa keluar dari kamar mandi selama 1 jam. Kembali ke tempat tidur di kamar tidur. Dia masih melilitku seperti ular dan tidak melepaskanku. Pelepasan semalaman lagi. Saat pergi ke perusahaan keesokan harinya, aku merasa semua yang kiku telah tersedot keluar. Seperti akan mati kapan saja. Saat tengah hari, Liu Ruyan sebenarnya tidak datang mengantarkan makan siang. Hatiku sangat rileks. Pergi ke kafetaria. Makan bersama para karyawan. Tapi sebelum makanan selesai dimakan, sopir datang dengan tergesa-gesa. Aku hampir bertanya, "Kenapa terburu-buru begini?" Tadi aku pulang ke rumah. Dan melihat nyonya tidak ada. Aku bertanya pada Bibi Wang. Lalu Bibi Wang bilang, dia mendengar nyonya memesan tiket pesawat. Katanya mau ke Inggris. Lalu semalam, bukankah nyonya mencurigai wanita dari acara perjodohan keluarga Sanye? Aku khawatir sopir tidak melanjutkan perkataannya. Karena dia merasa seseorang. Tidak mungkin segila itu. Pandanganku menjadi gelap. Hampir pingsan. Mungkinkah Liu Ruyan benar-benar mencari adik perempuanku? Tang? Segera aku meneleponnya. Dan langsung berkata, jika Liu Ruyan mencarimu, jangan temui dia. Dan kamu juga pindah tempat tinggal. Kak, ada apa denganmu? Adik Tang hampir saja. Aku berpikir sejenak. Dan akhirnya berkata, Liu Ruyan akhir-akhir ini agak tidak stabil secara mental. Aku khawatir dia akan menyakitimu. Pokoknya, kamu harus mendengarkanku. Aku tahu, Kak. Aku mau menemui istriku. Dan aku janji tidak akan posting di media sosial. Tidak memberinya petunjuk apapun. Tang Mei janji, ya? Baru aku bisa tenang. Karena keluarga Su telah mengalami perselisihan internal. Jadi Tang Mei juga sangat waspada. Tidak pernah mengambil risiko. Aku menelepon Liu Ruyan lagi. Ponselnya mati, terbang dari Beijing ke London. Butuh lebih dari 9 jam.
Mungkin dia sedang di pesawat sekarang. Orang gila ini. Aku membanting meja dengan keras. 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, aku sering menghubungi Tang Mei. Tapi, aku tidak berani menggunakan ponselku sendiri. Sebaliknya, aku meminta sopir untuk menelepon. Aku tidak ingin Liu Ruyan membongkar informasiku dan memeriksa catatan panggilanku. Lalu terus membuat keributan. Setelah memastikan Tang Mei aman, aku baru bisa bernapas lega. Dan Liu Ruyan kembali. Sudah malam hari ketiga. Ketika dia kembali ke rumah, wajahnya penuh kelelahan dan terlihat sangat cemas. Aku sedang makan di ruang makan. Menemukannya seperti ini benar-benar membuatku ketakutan. Jelas aku bisa memukulnya seperti meremukan semut. Tapi dia benar-benar bisa membuatku merasa takut. Karena aku tahu, dia adalah orang yang kapan saja bisa tidak peduli dengan nyawanya. Xiao Nian. Mengapa Tang Mei Mu menghindariku? Apakah dia menghindariku karena dia merasa bersalah? Katakan yang sebenarnya padaku, Xiao Nian. Apakah ada sesuatu di antara kalian berdua? Liu Ruyan bergegas menghampiriku. Bertanya dengan wajah memelas. Liu Ruyan. Jangan terlalu berlebihan. Xiang Jun adalah adik perempuanku, Tang. Apa sebenarnya yang ada di dalam otakmu? Aku sudah berteriak. Dan kau sudah berjanji padaku. Tidak akan seperti ini lagi. Tapi kau berbalik dan mencari adik perempuanku, Tang. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kau tidak menemukannya? Jika kau menemukannya, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Xiao Nian. Bagaimana bisa kau bertanya seperti itu? Aku terlalu mencintaimu. Jadi aku tidak mengizinkan siapapun mendekatimu. Tidak seorang pun boleh. Terutama sekarang. Kau sudah lebih dari sekali mengatakan tidak menginginkanku. Orang yang mendekatimu. Di mataku, mereka semua adalah musuh. Liu Ruyan menangis dan tertawa. Duduk di pangkuanku. Menyentuh wajahku dan berkata, Xiao Nian, kau tidak akan pernah tahu seberapa besar aku mencintaimu. Jadi, kamu tidak boleh melakukan hal yang mengkhianatiku. Kata-katanya, nada bicaranya, ekspresinya, membuatku merinding. Karena aku merasa makna tersiratnya. Mungkin, jika kamu mengkhianatiku, akan kubunuh kamu. Aku tidak akan mengkhianatimu. Tapi tolong, jangan berlebihan. Ucapku dengan nada kaku. Atau, kamu bunuh saja aku sekalian. Mana mungkin aku tega kamu mati sendirian. Jika kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi, aku bisa menemanimu. Asalkan di sisimu. Hidup atau mati tidak masalah. Liu Ruyan berkata dengan wajah sedih. Malam ini, aku dilatih lagi. Begitulah, aku disiksa selama hampir setengah bulan. Akhirnya, proyeknya selesai. Berat badanku turun. Tapi hatiku terasa lega. Setelah menyelesaikan proyek ini, aku perlu memberikan laporan. Dan harus rapat terus-menerus selama seminggu. Selama seminggu ini, aku akan berada di tempat yang tidak terganggu dari luar. Dengan kata lain, Liu Ruyan tidak bisa menggangguku lagi. Aku bisa membawa seorang asisten. Aku memilih Song Qian yang kemampuan bisnisnya luar biasa. Tapi saat keberangkatan, dia tak kunjung datang. Setelah menunggu entah berapa lama, Liu Ruyan mengenakan pakaian profesional hitam. Berjalan ke arahku. Aku membelalakan mata. Tidak bisa melangkah. Berbisik. Apa yang kamu lakukan pada Song Qian? Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memberitahunya. Jika aku tidak mempedulikanmu dan memaafkanmu, aku akan membunuhnya dan dia jadi milikmu. Dia sudah pulang. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum. Orang gila. Aku hampir berteriak marah. Tapi, pada akhirnya hanya bisa menahan diri. Hui dan balasan. Berlangsung selama seminggu. Seminggu ini, aku seperti berada di neraka. Karena Liu Ruyan di sisiku. Seperti patogen. Mencemariku setiap saat. Bahkan saat bermimpi. Aku bisa bermimpi dia membunuh seluruh keluarga King Ang. Dan juga membunuh seluruh keluarga Song Qian. Terakhir, dia juga membunuh keluarga paman ketiga. Kembali ke rumah. Sudah waktunya untuk berterus terang. Aku duduk di sofa. Menatap Liu Ruyan di seberangku dalam-dalam dan berkata, mari kita bicara. Xiao Nian, kamu mau makan apa hari ini? Aku bilang, mari kita bicara. Xiao Nian, bagaimana kalau kita makan hotpot malam ini? Apakah kamu ingat waktu SMA? Saat itu kamu tidak punya uang. Badanmu kurus. Jadi aku selalu mengajakmu makan hotpot. Liu Ruyan. Tiba-tiba aku berteriak keras. Aku bilang kita harus bicara. Jangan menghindar lagi. Xiao Nian, bukankah kamu ingin bicara? Kamu ingin memaksaku mati.
Liu Ruyan tiba-tiba menggelengkan kepalanya sambil menangis dan berkata, "Aku tahu kamu akan meminta putus lagi. Aku juga tahu selama ini. Kamu mengabaikanku. Kamu terus menunggu proyek selesai. Lalu putus denganku. Aku tahu semua ini." Dia tiba-tiba berjalan di depanku, tetapi mencarinya untuk menikah kembali. "Aku hanya ingin menciummu. Agar kamu lebih memperhatikanku. Aku sengaja membuat keributan di hari pernikahan. Hanya ingin tahu seberapa dalam cintamu padaku. Semakin banyak kamu mentolerir. Apakah semakin dalam cintamu?" Kata-katanya. Sepertinya sudah tidak ada logika yang normal. Aku benar-benar merasa dia sakit. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku benar-benar memberimu kesempatan. Tapi hari itu kamu membawa Fu Fukun pulang lagi. Ini bukan lagi masalah pengkhianatan atau tidak. Tapi kamu tahu aku tidak suka. Namun kamu tetap melakukan ini. Ini karena kamu sama sekali tidak menghormatiku. Dan kamu semakin keterlaluan." Qin Lang pergi kencan buta. "Kamu cemburu. Tidak hanya cemburu. Kamu juga mengancam orang lain. Ini melanggar hukum." Liu Ruyan mendengarkanku selesai berbicara. Malah menangis lebih keras. "Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya, Xiao Nian. Seperti saat Qin Lang mengobatimu saat sekolah dulu. Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat itu? Aku ingin mati karena sangat sakit. Aku sangat membencinya. Jadi, aku menyuruh orang untuk memukulinya. Kemudian dia menjadi asistenmu lagi. Aku ingin membunuhnya. Ternyata itu dia dulu. Waktu kelas 3 SMA. Apa yang terjadi dengan Zuo Chu yang tiba-tiba berhenti sekolah?" Tiba-tiba aku bertanya. Gadis bernama Zuo Chu itu memiliki wajah cinta pertama yang sangat polos. Dulu di sekolah, aku mengejar Liu Ruyan, Zuo Chu mengejarku. Semua orang tahu. Tapi tiba-tiba suatu hari, Zuo Chu berhenti sekolah. Ayahnya mengalami pendarahan otak dan butuh uang mendesak. Aku memberinya 500.000. Dia berhenti sekolah untuk merawat ayahnya. Tapi dia kemudian sekolah lagi. Liu Ruyan berkata jujur. Aku menarik napas dalam-dalam. "Lalu, Lin Qianqian di asrama kuliahmu?" "Saat kuliah. Aku dan Liu Ruyan juga tidak pernah resmi bersama. Sementara Lin Qianqian menyukaiku. Jadi dia selalu meminta Liu Ruyan untuk menjodohkan kami. Kemudian suatu hari, dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Lin Qianqian punya banyak pacar. Dia memang wanita tidak benar. Aku lalu mengenalkannya pada seorang lelaki tua kaya. Dia lalu dipelihara." Liu Ruyan berkata jujur. "Berapa banyak orang yang kau singkirkan?" Aku semakin ketakutan. "Banyak. Aku bahkan tidak ingat. Tapi Xiao Nian, saat itu penyakitku belum parah. Aku sudah mengatur masa depan mereka semua." Liu Ruyan menangis dengan menyedihkan. Seolah dialah korbannya. Padahal banyak orang. Sebenarnya tidak perlu seperti ini. Jika saat itu kau setuju untuk bersamaku, orang lain tidak akan mengejarku. Aku menanyakan pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan. Dulu, mengapa kamu tidak menerimaku? Apakah kamu tidak menyukaiku? Atau hanya suka dipuja-puja? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Menunjuk kepalanya dan berkata, "Itu karena aku memiliki penyakit mental. Jadi aku tidak ingin membebanimu. Namun aku tidak bisa mengendalikan cintaku padamu. Kemudian, aku tidak bisa mengendalikannya. Jadi aku menyatakan cintaku padamu." Kalimat ini tiba-tiba membuatku merasa kasihan. Tapi tepat pada saat ini, sopir mengetuk pintu dan membukanya. Sekelompok polisi masuk dengan cepat. Salah satu polisi wanita berkata kepada Liu Ruyan, "Nyonya Liu Ruyan, karena Tuan Fu Bukun meninggal di properti atas nama Anda. Jadi sekarang kami akan membawa Anda kembali untuk penyelidikan. Kami harap Anda bisa bekerja sama." "Apa? Fu Bukun sudah meninggal?" Aku menatap Liu Ruyan dengan tak percaya. Dan dia tersenyum padaku. Berbisik di telingaku. "Lihat, Xiao Nian. Aku tidak membohongimu, kan? Fu Bukun tidak akan menghalangimu lagi." "Kakak, saat ini, aku merasa sangat ngeri. Aku kasihan dengan penyakitnya. Tapi aku juga takut dengan kegilaannya. Dan kali ini dia ditangkap. Bagiku, baginya. Apakah ini pembebasan? Aku melihat dia dibawa pergi. Tapi aku tidak bisa merasa lega. Hatiku semakin sakit. Selama setengah bulan, aku tidak pernah meninggalkan rumah. Aku akan minum di ruang yang tenang. Kemudian dalam keadaan linglung, aku mengingat setiap momen bersama Liu Ruyan. Selama bertahun-tahun ini, sejak dia belum menerimaku. Sebenarnya perhatiannya padaku benar-benar tanpa rasa takut dan bodoh. Sepertinya selain kendali yang mengerikan itu, dia padaku. Sepertinya semuanya baik. Dan aku namun sangat membencinya. Apakah ini adil baginya sebagai seorang pasien?
Bahkan ketika dia diculik selama setengah bulan. Aku bahkan tidak pernah menjenguknya sekalipun. Tapi aku juga akan berpikir egois. Jika Liu Ruyan baik-baik saja, dia kembali. Lalu apa yang akan terjadi padaku nanti? Bisakah aku menghabiskan sisa hidupku dengan Liu Ruyan seperti ini? Jika aku menolak menghabiskan sisa hidupku bersamanya, apakah dia akan membunuhku? Atau bunuh diri? Atau mungkin dia menjadi lebih gila dan kemudian membunuh semua orang yang aku pedulikan? Mungkin dia tidak akan kembali. Dia tidak kembali. Itu adalah solusi terbaik. Aku keluar rumah. Duduk di luar sambil merokok. Sinar matahari agak menyilaukan. Di bawah sinar matahari, sepertinya ada sosok seseorang. Dia mengenakan gaun putih sederhana. Kulitnya seperti giok. Wajahnya jernih. Senyumnya cerah. Xiao Nian. Aku kembali. Liu Ruyan membungkuk dan tersenyum padaku. Aku sudah lama menyewakannya ke grup orang tua. Dan aku sudah lama tidak menikah. Jadi, gantung diri di grup orang tua. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tiba-tiba bunuh diri? Orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Liu Ruyan melanjutkan. Setiap orang punya hal yang sangat nyata. Yang nyata bagiku adalah kamu, Xiao Nian. Dan yang nyata bagi grup orang tua adalah kakaknya. Kakak yang membesarkannya. Adalah orang yang rela dia lindungi dengan nyawanya sendiri. Dia memeluk lenganku erat-erat. Dan mendekatkan wajahnya ke telingaku. Berkata. Dan orang tua tahu aku sakit. Dia tahu aku berani membunuh. Aku tersenyum bodoh. Tidak kembali ke rumah. Sudahlah. Jalani saja hari demi hari. Liu Ruyan berkata lagi. Xiao Nian. Jika kamu benar-benar tidak tahan denganku, pastikan untuk merencanakannya dengan matang. Bunuh aku tanpa meninggalkan jejak. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Dan membunuh semua orang yang kamu sayangi.